Hai, saya Yusuf dari kelompok 279 KKN 62 Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, kami ingin sharing dan mengedukasi mengenai sedikit hal yang berhubungan dengan PHBS dan juga protokol COVID-19. Buat teman-teman yang udah pada tahu PHBS itu apa dan protokol COVID-19 itu seperti apa yang secara umum di masyarakat, bisa segera tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, berkenaan dengan PHBS itu merupakan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS ini sendiri memiliki beberapa tatanan yang perlu diperhatikan, yaitu ada 5. Mau tahu kan 5-5-nya itu apa? Bisa dicek nih di Instagram kami @kkndepok_279. Nah, di situ ada 5 tatanan yang kami tuliskan di postingan Instagram tersebut. Bisa dicek dan juga di-like ya. Nah, yang ingin kami garis bawahi yaitu PHBS di rumah tangga. Karena PHBS di rumah tangga memiliki hubungan yang erat dengan persentase rumah tangga ber-PHBS yang merupakan indikator kerja utama dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Maka dari itu, kita perlu memperhatikan bagaimana kita ber-PHBS di rumah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan pedoman panduan PHBS dari Kementerian Kesehatan, terdapat 10 hal utama yang dapat kita lakukan untuk ber-PHBS di rumah tangga. Yang pertama, lakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Memberi bayi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, memberantas sarang nyamuk minimal seminggu sekali, menggunakan jamban sehat, dan tidak merokok. Dari ke-10 hal tersebut kita bisa menerapkannya pada lingkungan rumah kita, di keluarga kita, dan juga pada diri kita masing-masing. Lalu, bagaimana hubungannya dengan protokol COVID-19? Dari protokol COVID-19 ada beberapa hal mendasar yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita dan ketika kita bersosialisasi dan bermasyarakat di lingkungan kita, yaitu mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau jika tidak ada sabun dan air mengalir dapat menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita perlu menerapkan yang namanya physical distancing, di mana kita perlu menjaga jarak antar individu mulai dari 1 hingga 2 meter. Kita juga perlu memperhatikan tempat-tempat yang ramai, karena kita perlu untuk menghindari tempat-tempat yang memiliki resiko penyebaran penularan COVID-19 yang tinggi. Kemudian kita dapat melakukan yang namanya bekerja dari rumah atau work from home. Kita pun dapat berkontribusi untuk melakukan kontrol sosial dengan saling mengingatkan untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita dalami mengenai protokol COVID-19. Untuk detailnya, teman-teman bisa membaca di kolom deskripsi, sudah kami sediakan linknya. Itu merupakan pedoman yang resmi dari Kementerian Kesehatan. Lalu pertanyaannya, bagaimana hubungan antara kedua hal tersebut? Mulai dari PHBS hingga protokol COVID-19. Yang pasti, dua komponen tersebut berhubungan dengan bagaimana kita untuk peduli, peka terhadap lingkungan, peka terhadap diri sendiri untuk melawan COVID-19. Jika kita dapat ber-PHBS dengan baik, maka kita dapat meningkatkan kualitas kesehatan kita dan juga kualitas kesehatan di keluarga kita. Selain itu pula, PHBS ini bersinggungan dengan protokol COVID-19. Seperti poin-poin yang menyebutkan bahwa kita harus rajin-rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, itu adalah poin yang beririsan antara PHBS dan protokol COVID-19. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan marilah kita sama-sama mengedukasi diri kita dan juga berkontribusi secara aktif untuk peduli terhadap lingkungan dan peduli pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya.